Mereka akan stop menari setelah mereka berhasil mendapatkanmu. Mereka akan secara sadis menghabisi hidupmu. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, subscribe lah. Ya kali gak subscribe. No, seriously, kalian harus banget subscribe, terutama untuk kalian yang suka horor. Di Neror sudah bertahun-tahun lamanya kita membahas tentang semua hal beraroma horor. Makanya namanya Neror, Nessie Horror. Kenapa Nessie Horror ya? Kan yang milih bukan aku, Neror yang milih. Oke. Makanya kalian harus banget jadi bagian dari Neroris. Nah, setahun ini kita membahas banyak banget hal-hal paling mengerikan di internet. Tapi karena kita cuma upload 4 video per minggunya, gak bisa semua hal, semua tren kita bahas. Walaupun aku pengen banget, ada beberapa tren tahun ini, hal-hal viral di dunia horor yang belum kita bahas. These are very scary things yang banyak banget dari kalian request. Langsung aja kita lihat apa aja. Without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Kita akan mulai dengan Serbian Dancing Lady. Banyak banget Neroris yang selalu merequest untuk kita bahas tentang The Serbian Dancing Ladies. Jadi aku yakin banyak banget dari kalian yang udah gak asing sama hal viral yang satu ini. Jadi konon Serbian Dancing Lady ini merupakan cerita rakyat di Serbia, di mana ada seorang wanita terkadang di jalanan-jalanan di tengah gelapnya malam akan terlihat menari tarian yang mirip sama gerakan dari tari khas Serbia yang bernama Kolo. Nah, berbeda sama yang kita baru bahas video lalu tentang The Dancing Plague, wabah menari yang pernah terjadi di Eropa, itu juga serem banget. Tapi The Serbian Dancing Lady ini bukan hanya menari tanpa kontrol dan tidak bisa berhenti, tapi jika kalian datangi dan mencoba untuk berbicara sama mereka, mereka akan stop menari dan mulai mengejar kalian. Setelah mereka berhasil mendapatkanmu, mereka akan secara sadis menghabisi hidupmu. Nah, yang lebih serem lagi, orang-orang tuh pada takut banget jikalau mereka melihat ada The Serbian Dancing Lady, karena konon kalau mereka tahu kamu menonton mereka dari kejauhan pun, kamu sudah menjadi target untuk diburu. Jeste dobro? Gimana Neroris? Apakah ini terdengar seperti sebuah ritual atau hanya cerita rakyat turun-temurun? Coba kalian komen di bawah. Next ada satu video yang baru akhir-akhir ini viral juga. Kalian pasti ingat dong salah satu neror di mana kita membahas tentang kasusnya Andrew Dawson yang melihat raksasa di salah satu puncak gunung di Kanada, lalu secara misterius menghilang. Nah, banyak orang-orang yang skeptis akan apa yang terjadi sama Andrew Dawson. Bahkan pada raksasa yang dilihatnya, banyak orang yang berkata bahwa mungkin saja videonya editan. Tapi guys, yang mengerikan adalah baru-baru ini muncul satu video yang cukup mengagetkan, tapi datangnya dari Asia. Diduga berlokasi di Provinsi Khao Kitchakut, Chantaburi, Thailand, di mana seseorang melihat video ini. Coba kalian tonton. Nah, setelah dicari tahu, ternyata dalam video yang diunggah sama akun @wusriko689, lokasi dari video di mana raksasanya terlihat itu adalah gunung tertinggi di Laos, tepatnya di Phu Bay, Kecamatan Chai Sompun. Dan hal ini dikonfirmasi karena ternyata di title dari video yang pertama juga, orang yang mengunggah video itu menulis bertemu dengan seorang pria raksasa di Laos. Bahkan ada spanduk biru dengan tulisan dengan bahasa Laos juga. Coba tonton lagi guys, sekali lagi videonya. 好，你快追来！你帮你！啊！盯着呢！啊，ลงมาลงมา喂啊！
สูงสูงสูงใครเอากล้องลงมาดูใคร Serem banget gak sih? Gimana menurut kalian? Apakah ini kurang jelas? Atau kayak fix banget? That is something gitu. Itu sebuah makhluk yang sangat besar ada di atas gunung. Coba kalian komen di bawah. Tapi guys, yang menarik adalah banyak banget orang yang notice bahwa raksasa tersebut terlihat sedang berdoa atau kayak lagi menjalankan ibadah. Gimana menurut kalian? Apakah kalian bersama orang-orang yang mengatakan, oh enggak kok, itu kelihatan kayak pohon aja deh? Atau kalian bersama orang-orang yang bilang, bagaimana caranya pohon bisa bergerak seperti itu sampai mengangkat tangannya? Coba Neroris tulis pendapat kalian di bawah. Next ada satu video yang sempat viral karena creepy parah. Keluarga ini ingin berlibur ke Niagara Falls, air terjun Niagara. Tiba-tiba guys, dalam perjalanan mereka melihat ini. What the fuck is happening? Gotta go. Get me out. What the fuck is happening? That is so creepy. Sumpah aku ngeliat ini merinding banget. Coba sekali lagi kalian tonton guys. What the fuck is happening? Gotta go. Get me out. Apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya kalian ada di situasi ini gitu? Kayak kalian lagi liburan atau melewati satu tempat yang penuh dengan turis mestinya, tiba-tiba semua orang tapi kayak nggak bergerak gitu. Kayak ada glitch in the matrix. Kalian udah nonton nggak video yang ini? Oke, jadi dia jalan tapi benar-benar jalanannya frozen. Mobil-mobilnya kayak nyala tapi tidak berjalan gitu kayak. What do you think? Apakah mungkin ini adalah satu lagi bukti bahwa kita ada di simulasi dengan adanya glitch in the matrix? Atau kalian percaya bahwa mungkin ini hanyalah prank gitu? Mungkin salah satu dari mereka lagi boys. Tapi di tren itu aja orangnya kan deket-deketan gitu, nggak ada yang kayak satu bisa ngelihat pohon dan atau kayak emang ada a bigger prank buat ngelihat reaksi-reaksi dari orang-orang yang melewati jalanan itu. So far sih kita belum menemukan ya video-video lain yang menunjukkan prank ini. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Atau mungkin Neroris bisa riset bareng aku gitu, nyari siapa sih yang melakukan prank ini deket air terjun Niagara. Mari kita riset bersama. Kalau dapat, kalau enggak, mungkin ada penjelasan yang tidak bisa masuk akal. Next ada satu video yang sempat viral banget di TikTok. Gak tahu bisa dibilang horor atau lebih kayak creepy konten aja guys. Cuman likes-nya aja itu mencapai 1,7 juta likes di TikTok. Banyak Neroris yang ngirimin kita untuk membahas video ini di Neror. Jadi langsung aja deh kita tonton bareng-bareng. Kita rasakan vibe creepy ini bersama-sama. 1, 2, 3. What's wrong with you? What? Burger? Burger? Creepy banget gak? Neroris, kalian kebayang gak sih setiap aku buka media sosial yang kalian kirim-kirimin tuh kayak gini-gini. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, aku harus menonton hal-hal seperti ini untuk kalian. Tapi gak apa-apa, aku suka. Next, ngomong-ngomong tentang sesuatu yang mungkin bukan setan atau kayak lebih ke entertainment. Terkadang buat banyak orang, terutama untuk Neroris sama aku, kita udah ngomongin itu bertahun-tahun bahwa untuk aku sendiri yang lebih serem daripada hantu atau kayak spirits itu adalah manusia. Karena we can never know gitu. Banyak banget kasus-kasus yang pernah kita bahas di Neror di mana orang-orang yang harusnya paling mencintai seseorang itu malah orang yang mampu paling menyakiti mereka. Manusia bisa melakukan hal yang mengerikan, sangat jahat, bahkan di luar nalar. Ada satu video yang sempat ramai banget di TikTok. Kita langsung aja tonton bareng-bareng. 1, 2, 3.
security guy has been following me for the last 10 minutes. I cannot stand your place until it's done. Okay. They didn't see me coming here. I was. What? I lost the son. Yeah. You see me? No, I'm sorry. I'm sorry. Bye. I'm sure. Yeah, I'm sure. Bye. Okay, it's done. Can you check if it's done? Yeah, it's fine, it's done. Are you sure? It's not come inside. Yeah, you can't come inside, okay? Everything's locked. You'll never leave me alone. I told you he's crazy. He must not here. I'm gonna call the cops, okay? Damn, deg-degannya dapat banget gak sih Neroris? Aku aja sempet kaget banget. Jumpscare-nya efektif dan menurut aku ini kayak short horror film that works so well gitu di TikTok. Definitely dapat rating tinggi buat aku sebagai pecinta horror film. This is the type of horror that I love, yang bikin deg-degan, simple tapi efektif. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Oke guys, satu lagi deh ya. Satu lagi sebelum kita menutup tahun ini. Oh my god. Yang terakhir ada mukbang. Jadi mukbang itu datang dari bahasa Korea, 먹는 yang berartikan makan dan 방송 yang berartikan siaran. Jadi mukbang itu kayak live sambil makan basically. Mereka akan menyantap makanannya sambil berinteraksi sama para audience, para penonton secara live. Nah tapi nggak jarang juga orang-orang yang mengartikan mukbang itu sebagai kayak makan dalam jumlah yang sangat-sangat besar, porsi yang sangat-sangat banyak. Nah salah satunya ada video ini. Oke, ini bener-bener aku nggak pernah lihat. Buat materi yang satu ini bener-bener di prepare oleh NCC. Jadi kita tonton bareng-bareng aja. Astaga, nggak mau. Ini yang hidup. Ini hidup. Nggak tahu enggak dong. Mungkin udah direbus kukus Ya, ini kayak Nggak bisa. ini Nggak bisa. ada yang gitu katanya di komennya ini mending udah mati. Ada yang tidur. Ini bentar. Ini horor maksudnya dia. Horornya ini doang gara-gara makanan ini. Ini tambahin Tika. Males banget. Nggak mau. Nggak. Sumpah, nggak. Aku begitu kebuka gini aku langsung kayak nggak. Nggak suka. Please endingnya satu lagi yang lain deh. Ini aku nggak bisa nonton, sumpah. Ganti guys, bagian terakhir adalah video yang sempat viral banget. Jadi ada seorang wanita yang mendatangi rumah ibunya. Jadi dia tuh cuma kayak lagi bertamu gitulah di rumah ibunya. Dan dia ngerekam sebuah video yang ternyata memiliki elemen yang cukup mengejutkan. Coba kalian lihat. Dipercaya bahwa penampakan yang ada itu adalah penampakan dari seorang kuntilanak merah. Aku nggak tahu tepatnya, tapi dari yang aku dengar dari kakak-kakak yang memiliki kemampuan khusus, kata Karisa sama Kak Sarah, kalau nggak salah, kuntilanak merah adalah kuntilanak yang paling iseng dan paling jahat. Coba dikonfirmasi untuk kalian yang lebih tahu, mungkinkah di rumah sang ibu memang ada sesuatu yang jahat dan mengganggu? Gimana menurut kalian? Apakah penampakan ini terlalu jelas atau sepertinya dimanipulasi? Komen di bawah. Oke, Neroris, itu tadi adalah beberapa hal viral di dunia horor selama 2023. Mana yang menurut kalian paling mengerikan? Selama 2023 menurut aku tetap yang paling mengerikan adalah apa yang sedang terjadi di Palestina. The epitome of horror menurut aku nggak ada yang sebanding dengan daily updates yang aku lihat setiap pagi. Hal pertama ketika aku buka Instagram adalah postingan-postingan yang sangat-sangat menyayat hati. Dan aku ngerasa kayak sangat-sangat powerless karena selain mencoba untuk berdonasi, bantuan yang kita bisa lakukan saat ini hanyalah mencoba untuk terus membicarakan, terus membahas, dan mengingatkan semua orang apa yang sedang terjadi. Berkomentar di media sosial, terutama pada akun-akun world leaders, para pemimpin dunia, agar mereka merasakan desakan dari warga sipil.
Tentu dengan doa juga, tapi itu pun gak sebanding dengan besarnya destruction di beberapa belahan dunia pada tahun ini. Palestina, DRC. Tapi Neroris, aku percaya bahwa dunia, at least the citizen of the world, warga-warga dunia itu mulai membuka mata mereka dan mereka bisa memfilter kebohongan-kebohongan, propaganda-propaganda yang selama ini ada. Dan walaupun apa yang kita lakukan di Neror dan storytelling hanyalah sebagian kecil, tapi 1,9 juta orang, aku dan kalian, membantu pergerakan kecil, the little wave, ombak kecil lah, untuk membagikan informasi dan mencoba untuk berdiri untuk orang-orang yang saat ini membutuhkan bantuan. So I'm pretty proud of us too. So even though the world is in shambles, for the little thing that it is, I am very proud of us. Semoga 2024 kita tetap menjadi tim yang solid, kalian, aku, NCC. Dan mari kita berdoa agar lebih sedikit tangisan, kemarahan, kejahatan yang ada di 2024. Mari kita tutup 2023 dengan doa dan selebrasi kecil atas kemenangan-kemenangan kecil kita selama 2023. Dan sampai jumpa di 2024. I love you very much. Bye-bye. Kok nadanya beda? Di Neror kita memang membahas, enggak ya? Enggak keren ya? Oke. Kenapa tuh? Oh hell no.